karena kita ini juga termasuk imam bagi diri sendiri dan keluarga kita, lakukanlah yang adil. Maka kalau ada pemimpin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saya Ika Tamara Dewi dapat kembali menjumpai pemirsa dalam acara Manajemen Islam dengan tema Manajemen Adil. Seringkali kita mendengar bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk berlaku adil dan menegakkan keadilan. Namun, apa sih sebenarnya hakikat dari adil? Siapa sih yang harus berlaku adil? Dan bagaimana cara kita berlaku adil? Maka sudah hadir pada kesempatan kali ini guru kita, yaitu Ustadz Juli Murtado, yang akan menjelaskan mengenai manajemen adil. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu, sederek-sederek sedaya yang dirahmati Allah, kita sudah cukup banyak, maka mari kita tetap semangat membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk kita dapatkan pengetahuan, wawasan, tuntunan-tuntunan Islam, cahaya-cahaya, kunci-kunci ilmu sukses di dalam mengelola kehidupan kita. Beberapa kunci yang disampaikan coba dipahami, karena itu sesuai dengan kebiasaan ajaran Islam. Ulangan-ulangan itu hal yang dianjurkan dalam Islam. Jadi sesuatu yang baik kalau diulangi dengan penuh kesadaran, maka kalau sampai kira-kira ulangan itu 40, maka akan sudah menjadi alam bawah sadar kita, sehingga menjadi lancar dan ilmu itu akhirnya bermanfaat untuk kita. Itu konsep di dalam tuntunan Islam. Maka jangan pernah bosen-bosen misalkan membaca Al-Fatihah. Bendino ping 17 kali minimal baca Al-Fatihah. Tapi alangkah sayangnya kalau baca wis berkali-kali seperti itu, tapi pemahamannya masih sangat kurang. Karena pemahaman ilmu itu yang lebih berguna di dalam kehidupan kita. Apakah cukup paham? Tidak cukup, tapi harus diyakini secara mendalam, karena keyakinan itulah yang mendorong kita untuk melakukan apa yang kita yakini. Begitu ya. Nah, karena itu ini perlu. Karena itu pula yuk kita semangat bahwa wawasan keagamaan yang makin lama kok makin jauh
di sebagian besar itu seharusnya kita jangan ikut ke sana. Bahkan saya sependapat dengan beberapa orang. Sekarang warna itu daripada zaman sekarang sudah zaman edan ya, judi online aja wong sing pinter-pinter nang DPR ya wis gawe dan seterusnya ya. Jadi orang begitu banyak pinternya tapi moral tambah rusak. Itu karena nilai agamanya tidak sampai diyakini seyakin-yakinnya. Nah, membuat yakin itu perlu wawasan dan perlu banyak kita latihan, perlu banyak perenungan sehingga kita sampai masuk di hati kita. Jadi begitu ya. Nah, ini kita akan menuntun. Pada proses kali ini kita bicara tentang adil. Oh, posisi jeneng adil gitu. Ya. Jadi adil ini apa? Nah, the power of adil, kekuatan yang ada di dalam tuntunan adil, perintah Allah, dan Allah Maha Adil, dilakukan oleh Rasulullah, juga hamba Allah yang adil. Sehingga pernah dia merasa kayak ada yang saya sakiti, ngendikan kepada jemaah, ada yang semangat, akhirnya janjane dia hanya ingin memeluk Rasul kita. Tapi itu sebuah pernyataan objektif ya. Nah, ini kekuatan adil ada di dua, atau paling tidak dua ini yang menonjol ya. Kunci membangun kedamaian dan keharmonian. Sesuatu yang damai dan harmoni akan menyuburkan banyak kesuksesan. Jadi yang kedua yang menyuburkan kesuksesan dalam kehidupan ya. Fisik kita kalau damai, tenang, tentrem, harmoni ya, tidurnya ya cukup, jangan banyak tidur, jangan nggak pernah tidur ya. Kita juga perlu istirahat, minumnya cukup, makannya berimbang, gak makan nasi padang bendino pagi, siang, sore, senengane nasi padang. Sehingga teman kita yang di Dua Kerinci akhirnya stroke, suwenengane makanan padang gitu ya. Contoh, nggak berimbang, minuman sedikit terus dikit, hati-hati kalau ginjalnya lemah kena masuk ke ginjal. Contoh seperti itu. Ono sing ekstrim, lambungnya senengane ngombe ekstrim kiri, ekstrim kanan, pedes banget. Ben nantang ke sana ke sini sampai nek mak Lombok mung siji delok aku sak gegem. Tapi cek nom nggak apa-apa, suwi-suwi rusak lambungnya. Jadi terjadi ketidakseimbangan. Kalau tidak seimbang, akhirnya nggak damai, nggak harmoni, bisa rusak, bisa benturan, bisa celaka, bisa sakit. Nah, nggak tenang, harmoni begitu ya, bisa gegeran, bisa perang, bisa rusak-rusakan. Nah, ini pentingnya yang namanya ilmu adil. Ini jangan hanya bicara tentang putusan hakim saja, kalau itu sudah jelas. Tapi dalam kehidupan diri kita, itu adil nggak kita antara ngasih makan fisik kita, nek bendino, nek luwe mesti makan dari mana, tapi makanan untuk hati kita, zikir sama Allah, ya ngaji, merenung-renung,
introspeksi diri, mana yang masih kurang baik, mana yang tidak. Apa utang gak tak bayar-bayar sehingga ditagih bolak-balik misalnya gitu. Pak Pur misalnya gitu. Nah, jadi seperti itu. Makanan hati kita ini sudah seimbang nggak? Kenapa kita kalau fisik kita ini wah mangan pokoknya mangan gitu ya. Nah, kayak itu. Yang dimakan pun juga hati-hati, nggak pernah makan sayur, makan daging-dagingan terus. Nggak pernah makan ini, hati-hati. Ada defisiensi yang menyebabkan sakit. Ada avitaminosis, vitamin nggak pernah makan vitamin yang kandungannya C gitu, akhirnya kulitnya kacau dan sebagainya. Jadi penuh tentrem, damai, harmoni itu kan itu yang diharapkan, akan nyumber kebahagiaan. Nah hatinya gelisah, resah, pasti ada yang nggak harmoni itu, ya. Utangnya wakai, gelisah dan sebagainya. Baru melahirkan, bojone main pinjol atau main judi online. Tak keprok, tak buat, tak bakar. Baru wis mati menyesal. Nah, tidak terjadi keseimbangan. Dalam bisnis, dalam diri kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan membutuhkan keharmonian. Ya. Dalam bisnis misalkan biaya kan naik terus. Enggak ada ceritanya orang enggak berharap misalnya gajinya terus naik gitu kan, enggak ada ya. Ada biaya-biaya gitu. Ya apa bensin moro-moro mudun sekali sampai separuh kan enggak itu ya. Biaya-biaya itu. Nah, kalau tidak seimbang dengan keuntungan dan sebagainya, selisih kan rusak. Jadi itu. Nah, adil itu seimbang seperti itu, bisa dibayangkan. Bumi ini kalau lingkarannya itu 15.000 kilo, dibuat separuh aja, wis gak ono yang namanya menungso bisa hidup. Pasti panas, pasti akan ketarik ke matahari, bulannya tetap mungkin akhirnya kegedean, kepanasan, akhirnya akan kacau. Setelah fase bunga mawar, nah, fase itu apa? Venus. Setelah itu bumi. Di sini diimbangi oleh bulan, terus di sana diimbangi dulu sampai ke Saturnus dan sebagainya. Semuanya berputar. Kan ada kan ya, kalau kita permainan terus diputar gitu kan, dia itu nggak bisa ceblok toh. Ada permainan gitu ya, barang wis putaran entah makluk gitu ya, entah apa itu gitu lah. Karena itu untuk menjaga keseimbangan. Alam semesta ini dijaga oleh Allah keseimbangannya. Ultraviolet dijaga dengan cara di atas sana ada lapisan ozon, sehingga hanya 5%-an masuk ke sini. Nek nggak ono gitu 100% ya melonyoh kabeh kulit kita, matilah kita, mata kita ya pasti buta gitu. Yo nek didelok ini ultraviolet 100%, contoh seperti itu. Nah, mari kita rasakan kekuatan adil yang membangun kedamaian, keharmonian yang ini kan nyaman semuanya. Gitu. Kalau dalam hati kita tenang, harmoni, keseimbangan tubuh kita, istirahatnya cukup, ini cukup, ke masjid cukup, ngaji cukup, fisik makanan ini cukup, dan sebagainya, maka kita akan lebih sehat. Sehat fisik kita, sehat pikiran kita, dan sehat hati kita. Padahal kalau sehat hati kita akan membawa sehat yang lain. Maka kalau ada satu hati kita kotor akan mengotori yang lain. Maka nomor satu yang penting itu hatinya. Ya kalau hatinya sehat akan membuat orang itu akan lebih sehat.
Saya dulu stres di Dua Kelinci, dikejar, wah, pikiran gitu ya, ada wong sing salah wanyar-anyar tambah lagi 1000, wandani wangel, ngamukan misalnya begitu dan sebagainya. Akhirnya saya nggak seimbang hormon saya, kacau gitu kan, tekanan darah umur naik dan sebagainya. Mau digawa nang Singapura saking ngesakne itu bus Dua Kelinci, di sana dicek itu ya nggak ada apa-apa, nggak ditemukan. Saya tak pikir memang itu kecapean, kurang istirahat, pikiran juga stres yang tinggi, tuntutan yang tinggi, dan itu langsung terus-terusan kurang olahraga, mau makan kacang yang kandungannya cukup banyak, minyaknya nggak seimbang tubuh ini, kacau. Setelah tak menangi obat dari sana gak tak pakai, tambah ngaco itu, kita ngombe dengan tenang itu dan sebagainya. Mari dewi. Jadi ini kisah nyata. Sampai aku mikir, ya Allah, nek mati kok bojoku piye gak gitu-gitu. Anakku piye gitu ya. Ya namanya seorang orang tua kan. Jadi seperti itu. Nah ini contoh. Ternyata itu artinya dimenep nih, makan yang seimbang, minumnya begitu, kurangi kacang, nyoba kacang, waktu itu memang lagi situasinya begitu. Jadi kalau tidak adil itu sakit. Sakit itu rusak, bisa gegeran, bisa pecah, bisa perang, bisa pokoknya sing elek-elek, ngerti nggih? Dunia ini bisa kacau itu. Kalau tidak terjadi keseimbangan, coba aja ozon banyak pembakaran itu dan sebagainya. Sekarang ini hutan-hutan dibuah batik kabeh. Akhirnya nyerap ke air itu kurang, kekeringan di mana-mana dan seterusnya dan seterusnya. Oksigen kurang, mudah panas, orang mudah sakit ini dan sebagainya. Ini gara-gara keseimbangan. Adil itu imbang dan proporsional. Loh, patokane piye? Patokane adalah objektivitas akal sehat. Kalau itu karena keterbatasan manusia meneliti, ya toh, wong sing apik ku minum 1 hari berapa? Nek dilihat dari berat tubuhnya itu per kilo misalkan sekian gitu. Dan nek kita lemu ya luwih akeh. Ya. Nah, Bu gitu ya. Nah, Pak Zainul gitu ya sudah mulai kurus itu. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, jangan berlebihan, jangan kekurangan, itu imbang. Ayo, kok kakean duit malah bingung malah gitu dan sebagainya. Kayak KPK ngono ya. KPU gitu, bukan KPK. Nang londo yo ngoyo ngejak wong wedok gitu kan sudah nggak kacau itu. Janjene gaji 30 juta per bulan misalnya gitu kan. Atau sing wedok sing njaluk nggak urusan. Tapi intinya seperti itu. Jadi kalau di dalam Cina ada gambar bulat ireng, bulat putih, yin dan yang. Ada pernah lihat ya? Pernah toh? Jadi ada bunder gitu. Terus ini gini ya. Nah, ini artinya keseimbangan. Siapa yang membuat kehidupan kita seimbang? Misalkan kisah nyata, ya, air apa itu, sing minum obat tolak angin ya, itu bose itu ngomong, katanya dia lomo sekali dia, ya duitnya wis akeh, ya. Untungnya banyak dan cuman lomo. Ini adalah aturan yin dan yang. Kalau orang berlebih, ya wajib dia buang untuk keseimbangan berupa sedekah atau apa-apa ke yang membutuhkan. Jadi kalau orang sugih tapi nggak duwe zakat, cetil metitil, itu pasti rusak di dalam dirinya. Kehidupannya, mungkin dengan keluarganya, mungkin fisiknya dan sebagainya, pikirannya dan sebagainya. Ini universal. Sekali lagi, karena memang Allah yang menciptakan semuanya, tuntunan itu universal. Padahal kalau dalam Islam itu merupakan perintah
Nah itu wajib, penting, perintahnya ya kita harus jalankan. Dalam segala hal, bisnis kalau nggak seimbang kacau. Menurun terus. Utangnya tambah begitu ya kacau Pak. Nggak bisa, itu harus diseimbangkan. Seimbang itu piye gitu kan. Nah akal sehat bagaimana? Nah akal sehat yang relatif, maka belajarlah kepada agama. Karena sehingga Allah zat yang sudah luar biasa, maka penting sekali. Kadang-kadang agama itu kalau disepelekan, bagi saya jangan jadi aksesori, jadi inti sari. Maka mari kelola adil ini untuk membangun kedamaian, keharmonian di berbagai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan maupun dengan lingkungan. Ya, ini ya yang-nya tadi ya, keseimbangan itu adil. Itu jarang disampaikan di forum-forum yang lain. Nah sebelum ini tak seperti ini, ayo kita mulai dari hati. Dari hati, keseimbangannya wong golek ilmu itu, dia merasa golek ilmu itu penting, sehingga menyiapkan pikiran, mata dia, mata hati dia untuk menangkap ilmu yang disampaikan. Jadi nggak lewat begitu. Kalau dia nggak penting, nggak ada gunanya. Ayolah kita berubah, karena semuanya itu berawal dari ilmunya. Dan sekarang ini, besok kita memasuki hijrah, punyailah semangat untuk berubah, bikin acara, program kerja yang berubah apa kan gitu ya. Nah jadi seperti itu. Toh akhirnya kita sampai masuk kubur ya. Nah ayo kita semangat menebar keadilan dimanapun berada. Karena kunci membangun kedamaian, keharmonian yang menyuburkan kesuksesan kehidupan itu kuncinya yang pokok, salah satunya adil ya. Jujur juga gitu. Adil pilar yang kuat. Cara omah itu pilar yang kuat, salah satunya pilar adil untuk membangun kesuksesan dalam kehidupan, dalam rumah tangga atau apa. Jadi seperti itu. Maka mari kita break sejenak. Monggo silakan. Masya Allah, sangat luar biasa sekali penyampaian mengenai manajemen adil. Namun kita akan jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Manajemen Islam bersama Lingkar TV. Pengen buka usaha, tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Wafa Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongrejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung kerang WK Kaliampo rasane top markotop. Baik pemirsa Lingkar TV, kita akan menyambung kembali mengenai pembahasan kita yaitu manajemen adil bersama guru kita Ustadz Juli Murtado. Kepadanya kami silakan. Baik, kita lanjutkan. Jadi Allah sudah mendesain sedemikian rupa hebatnya yang tidak ada satupun bisa menyamainya. Mulai luasnya, tingginya, gravitasi. Gravitasi itu kalau 2 kali lipat kue melaku itu wabot banget Pak, karena udah ketekan di bawah. Nek 2 kali lipat nguncane watu ceplok itu cebloknya luwih loro banget kena kepala itu dan sebagainya. Ya, tapi kalau 2 kali lipat, yang namanya air itu nggak bisa tinggi sehingga nggak bisa berpindah dengan jauh. Deket aja. Kalau dekat nggak dingin, akhirnya dia tidak bisa jatuh seperti air. Sudah didesain pas sekali, luar biasa perhitungan Allah itu. Maka itu menginspirasi kita, yuk kita belajar kehidupan kita ini seimbang. Ojo dunia dikejar terus tapi nang masjid wega, sholat ya wega, ya. Seperti tadi ini kita lihat. Maka kita lihat film selanjutnya, orang tua buta tapi begitu mendengar adzan dia yakin ini masalah panggilan Allah, maka tempat yang jauh dia memang meminta untuk dibuatkan tali dari rumah sampai ke masjid, sehingga begitu adzan matanya buta jiko tali kiri ini sampailah dia ke pulang demikian, saking dia ngepene akhirat. Karena akhirat sama bumi, ya ini andekan titik, padahal ini 500.000 kelilingnya, ya 1 tetes air itu dunia, semua air yang ada di samudra di muka bumi ini akhirat. Jadi kalau jenengan tuh kedonyan, lali ibadah, lali sholat itu kebacut itu, nggak seimbang. Kalau nggak seimbang, nggak damai, nggak harmoni, ya. Di dunia dicicil, di akhirat masuk neraka, dan neraka itu tanpa batas siksanya. Demikian masuk surga, 99% kenikmatan Allah dilebokne nang surga, 1% disebar di seluruh muka bumi, sehingga kalau pitik walaupun ono lagi ngengkremi, lagi punya anak kecil-kecil, ono namanya ulo kobra gede ya diteladung. Karena apa? Karena kasih sayangnya pitik kepada anaknya. Mati gak urusan, yang penting iki aku tak lindungi. Nah, itu rahmatnya. Jadi tadi begitu, karena yakin orang yang hatinya itu terkunci oleh masjid, saking sayangnya dia mau sholat jamaah,
dia termasuk salah satu yang nanti di padang mahsyar yang di situ tahunan panasnya menunggu pengadilan itu dilindungi. Yang kedua termasuk yang dilindungi pemimpin yang adil. Pemimpin itu jenengan pemimpin enggak? Pur, sampean pemimpin enggak? Pemimpin diri kita sendiri ya. Kita harus semangati, kita arahkan diri kita untuk menuju yang benar ya. Sekali lagi, kalau tidak adil, tunggulah setidaknya dicicil di dunia, di akhirat pasti jeleput tak karu-karuan menjadi ahli neraka. Maka yuk kita harus adil kepada diri kita sendiri ya, banyak sekali. Jadi adil itu proporsional, seimbang, adalah ya adilu adalah. Jadi kalau mau di secara umum kondisi atau keadaan yang secara objektif berkeseimbangan proporsional sesuai dengan akal sehat dan kebenaran. Kalau akal sehat itu bisa berubah terus ya, tapi kalau kebenaran dari Allah sudah enggak. Begitu harus didok waris itu nek laki sama perempuan harus 1:2 misalnya gitu. Kalau punya anak sekian sudah jelas kayak gitu, lakoni. Nek enggak, itu berarti enggak adil kita terhadap ketentuan keseimbangan Allah. Nanti pasti ada dampaknya. Aku kan sing paling tuwek misalkan barep toh, ya kudune aku paling barep ya biasanya ngomong adik-adik ya aku luwih akeh. Ya boleh aja Pak. Tapi dia tidak adil, tidak seimbang, kehidupannya akan tidak damai dan harmoni. Kecelakaan, apa, pernah itu kejadian. Jadi dia kita sukses di awal karena ngentit, ada karena dia paling gede, ada sebagian tanahnya yang disembunyikan. Anak-anaknya, adik-adiknya ngerti kabeh saja nih, cuma gak gelem ngomong, sungkan sama sing paling barep itu. Wah, suatu saat dia jeleput ancur-ancuran, loronya luar biasa, terus akhirnya dia diingatkan sama adik-adiknya, sudah tahulah mas itu ngentit, cuma kita gak wani. Akibatnya ya hancur seperti itu. Ini terjadi ketidakseimbangan. Ingat ya, maka kita perlu banyak belajar agama, karena manusia ini hanya batas-batasnya terbatas. Sudah sebagian sudah bagus dan seterusnya, perkembangannya bisa macam-macam. Tapi kalau ajaran Islam itu semuanya berujung kepada kedamaian, keharmonian, keadilan. Allah tahu kenapa seorang istri itu hartanya suami miliknya suami istri, ya, hartanya istri miliknya istri. Jadi miliknya digaji Pak ya. Tapi karena kearifanmu boleh menjadi bagian dari keluarga itu sampai untuk pahala bersedekah di keluarga. Tapi nek sing lanang bukan lagi dia itu bersedekah sama siapa, tapi memang dia kewajibannya untuk menafkahi keluarga, nafkah batin maupun nafkah secara nyata. Jadi seperti itu. Loh, nggak adil. Nah, karena apa? Begitu istri kawin lagi, dia akan menjadi tanggungan. Suami juga begitu, dan misalkan cerai gitu ya. Nah, tapi kalau waris separuh gitu. Kenapa? Karena begitu dia kawin, dia duit ya tiba dia sendiri gitu ya. Nah, itu keadilan Allah, nggak usah ditawar-tawar, nggak usah direnungi. Kalau Allah sudah menetapkan 5 waktu, sudah menetapkan sekian, sudah menetapkan ini, lakoni saja ya. Jadi seperti itu. Kalau banyak mudorotnya, hilangkan saja. Kenapa Allah itu punya hidung harus anunya 2 gitu ya? Kenapa mulut satu aja nek kadung cerewet gak mari-mari kok gitu kan? Nah,
Sebab begitu dia salah bisa balik ke dia gitu. Kenapa mata itu dua? Karena mata begitu pentingnya, mbok menawa ada yang keculak siji cek sita sendelok, ngono lah. Ada cadangan. Kalau dua sama-sama dia bisa melihat keseimbangan. Ini ke arah sini, ini ke arah sana. Kuping juga begitu. Begitu ya. Dan karena tubuh kita ya memang biar ganteng dan sebagainya. Lah nek kuping cuma sitok delekene cuwir gitu kan elek toh. Nah, keseimbangan sambil ben tambah cantik kayak gitu ya. Dong, bau dan sebagainya. Jadi itu keadilan Allah sudah didesain keseimbangan itu. Jadi Allah itu sudah mendesain keseimbangan di dalam diri kita, alam semesta dan sebagainya. Dan itu bisa dibuktikan. Dan Allah memberi tuntunan untuk jadikan patokan keseimbangan itu. Ini maknanya dalam ini. Ya. Mungkin jarang jenengan dapat ilmu yang adil itu sampai ke sana gitu loh. Jadi bukan hanya putusan. Nah, putusan itu misalkan, maling pitik ya, wes diadili, saat durunge diadili wis dikepruki. Ini contoh-contoh ya, ini contoh, enggak usah ke sini ya. Ya. Durung diadili lah wis dikepruki. Hakim petitang-petitang ngono ya apa ngono wis hukum. Paling piro? 1 tahun. 1 tahun. Nyolong pitik siji ya 1 tahun. Wah, aku kok hakimnya diploi sudahlah. Utang 200 triliun begitu, bukan utang, korupsi 200 triliun dihukum 6 bulan. Itu pun nanti sing betul-betul di penjara cuma 1 bulan. Sogok sana sogok sini keringanan. Itu jenenge nggak adil. Nek melihat itu gampang cetok welo-welo. Tapi saya ingin menekankan bahwa keadilan itu di semuanya. Kalau jenengan tidak memperhatikan tuntunan Allah, Allah sudah membuat segalanya untuk kita. Hati-hati, Pak. Sampai itu bisa tidak adil terhadap Allah. Ya. Padahal Allah Maha Adil kepada kita. Nanti ujung-ujungnya celaka kita. Hati-hati sekali. Ngaten, Nah, ini kita lanjutkan. Coba, ini perintah Allah ya. Innallaha a'udzubillahi minarrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bi'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Biasanya kalau khotbah pasti hafal ini. Di tempat terakhir biasanya dia pakai gini. Sungguhnya Allah nyuruh berlaku adil. Itu berarti perintah enggak? Perintah. Mbok lakoni oleh pahala, enggak mbok lakoni oleh dosa. Dosanya bisa berupa azab, ketidakadilan, ketidakseimbangan, ya, ngurus dunia aja, konsolat setengah mati angele dan sebagainya. Hati-hati ya, neng dunia itu hanya cicilan. Di akhirat sudah pasti orang yang tidak adil pada diri sendiri, bagaimana menyikapi dunia, akhirat dan sebagainya, dia akan celaka. Udah pasti itu hukum Allah, itu bukan hukumnya saya dan sebagainya. Nah ini berbuat kebajikan, memberikan bantuan kerabat, dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Kenapa ini digandeng ini? Tujuannya nek kowe gak berlaku adil, sedikit dibuka rahasianya. Bisa-bisa jenengan itu sering berbuat keji, kemungkaran, permusuhan, gegeran, eker-ekeran, pecah, cerai dan sebagainya. Itu maksudnya. Allah itu kalimatnya luar biasa ya. Dia dudune sithik ini. Kalau nggak berlaku hati-hati lah, bisa juga kowe berbuat keji. Berbuat keji hanya dibunuh ya, hanya ganti dibunuh, hanya ditahan atau apa, kemungkaran dan sebagainya. Jadi gitu maka berlaku adil lah. Itu perintah Allah. Ini kita lihat langsung aja wahai orang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi agar dengan bertindak dengan adil. Jangan kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu tidak beradil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Bertakwalah kepada Allah, karena itu derajat kualitas tertinggi manusia ada di takwa. Sungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu
Innallaha khabirum bima ta'malun. Itu berkali-kali di Quran itu ya. Kata-kata innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu maha melihat. Aku berbuat adil enggak? Ya. Pas itu mbok gedingi terus mbok kasih nilai lah. Wah, itu disenengi, ayo mbok nilai apik, misalnya guru gitu ya. Ayo wis adil. Ya, pas dia nyogok, pangkatnya dinaikkan dengan cepat. Gak nyogok karep-karepmu, selawase gak mudah. Misalnya gitu-gitu kan banyak ya. Nah, jadi seperti itu. Maka adil itu sangat dekat dengan takwa. Dan takwa itu kualitas tertinggi manusia itu takwa. Allah akan nyah-nyoh. Kita akan hasanah dunia, hasanah akhirat. Dan Allah melihat kita. Maka kalau yang kita lakukan jangan hanya orang munafik, delok fisike ono bos iku sehingga kita wajib begitu ka ono ngleyor. Itu namanya orang munafik, bohong. Allah dikira bisa dibujuki gitu. Nah, Allah selalu melihat kita masalahnya, nggih. Mau sembunyi neng ndi? Delik neng kasur neng delsup neng tanah yo ngerti Allah itu kan. Gak bisa kita sembunyi kepada Allah ya. Sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, sing nyolong, sing korupsi dan sebagainya, bos akhirnya dia dikasih keringanan, tapi uang cilik dikepruki dhisik akhirnya dia malah itu. Hendaklah kamu tetapkan secara adil. Ya, kepada anak pertama, anak kedua, ketiga, keempat, adil lah, ya toh, dan sebagainya. Ya, sing sitok cili, sing sitok lemu. Wah, itu kok nek Pak nggak adil, Pak. Lah kowe cilik kok nek cili tak gedekne, tak katukokne kelambi sing XL, kodor-kodor tambah elek ta. Nggih. Ayo wong masmu iku lemu kebetulan ya. Wis nek lemu yo ditukokne bapak begitu lah. Harus diajarkan seperti itu, nggih. Jadi seperti itu. Nah, sungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini juga sering sekali di Quran. Innallaha kana sami'an basyira. Jadi seperti itu. Yang Maha mendengar, Maha melihat apa yang kita putuskan, apa yang kita eksekusikan kepada anak, kepada bojo, pasangan kita dan sebagainya. Ya, harus berbuat adil. Di antaranya sebagai suami istri ya, hati-hati ya, berbuat adil itu harus taati suami kita, walaupun itu dalam pekerjaan ya konco ya, tapi dalam hal keputusan terakhir ya boleh kita memberikan masukan, tetapi keputusan akhir enggak ya enggak, gitu loh. Itu hukum keadilannya seperti itu. Kalau enggak, banyak masuk neraka perempuan gara-gara tidak hormat, tidak taat sama suaminya. Jadi, dan banyak perceraian gara-gara seperti itu. Sing lanang adigang, adigung, adiguna, sing wedok mbrewengel terus dikandani gitu, nggih. Nah, itu jangan seperti itu, nggih. Nah, banyak sekali, nggih. Nah, ini contohnya berlaku adil, perempuan yatim ini ya 2, 3, 4. Wong lanang kok pakai gitu. Itu ada indikasi ilmu suatu saat memang laki-laki itu gennya mahal. Ya. Cepat punah. Nah, perempuan gitu, maka laki-laki pembawa gen itu kan Y, ya, perempuan tuh X. Akeh X itu. Ya, kan nggak bisa ketemu Y sama Y. Ya nggak bisa hamil itu. Nah, hamil itu kan Y sama X utawa XX, ngerti ya? Nah, YX itu laki-laki, nah XX perempuan. Nah, di total X akeh endi mbek ini. Nah, berarti akeh X-nya. Jadi artinya itu sebentuk keadilan. Suatu saat nanti di beberapa tempat sudah ada perempuan tuh luwih akeh daripada laki-laki, ya. Asalkan adil. Nah, padahal Rasul sudah mengatakan angel
orang membuat adil total kepada istri-istrinya. Jadi seperti itu. Rasul sendiri pernah diprotes sama istri-istrinya, tapi terus akhirnya dijelasin jelas. Nek panjang enggak ikhlas ya gak apa-apa, ayo kita ceraikan sebagainya. Tapi ya memang Rasulullah memang mengemban begitu. Angger jangankan ngono, di kurma sitok aja mau dipangan ono sing jaluk dikasih, baju karek satu tok aja ono orang sing jaluk dikasih, ya piye meneh. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi harus beradil. Kalau enggak adil nikahi satu, artinya nilai adil itu tinggi sekali, ya. Kalau sekarang pemerintah atau elit-elit banyak begitu yang enggak adil, tunggulah kerusakannya, pada dia sendiri maupun yang dipimpinnya. Maka pilihlah pemimpin yang adil, yang jujur, yang adil, ya. Jangan pembohong, jangan nepotisme, ya. Pengen anak-anaknya jadi penguasa dan seterusnya, itu nggak adil, ya. Jadi seperti itu. Nah, maka mari kita ini banyak sekali ya, di antara orang-orang yang telah kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan dasar kebenaran dan berlaku adil. Kebenaran dan keadilan itu sangat dekat. Adil itu bagian dari kebenaran. Jadi kalau orang nggak adil pasti nggak benar, ya. Adil nggak benar. Kan ada itu Umar bin Khattab itu protes nggak karu-karuan sama pojok sana. Nyapa kok cerewet ngono? Ngomong sing tenanan. Nek mau usul, yo Umar Khalifah bajunya dapat 2, kita cuma 1, mana adil? Itu Mang Khalifah jelek sekali gitu. Tapi dasar Umar, ya ta, dia orangnya adil, bijaksana, ya ta. Sorry ya, kasarannya gitu. Aku memang oleh siji, tapi ini deloken sambungan ini, deloken karena yang satu dikasih saudara saya. Ngerti awakku gede, akhirnya saudara saya kasihan sama dia, akhirnya dikasihkan. Coba saudara saya itu nggak pakai seragam sekarang. Coba ngomong, oh iya, karena saya tahu dia pemimpin, rasanya kalau hanya separuh ya lucu, kayak contohnya itu gitu, akhirnya dikasihkan itu begitu. Ini buktinya mburiku sambungan. Nah, ayo saksi sambungan. Ono sing gawe ini eker-ekeran meneng cek. Maka keadilan itu bisa membuat kedamaian, dan itu gitu loh ya. Di Indonesia ini keadilan wah tambah suwi tambah nggak karu-karuan ya, itu ya. Wis nggak karu-karuan itu. Nah aku ngarani itu masih sangat amat memprihatinkan ya. Nah itu juga begitu terus ya. Nah, ini ya. Jadi adil sama nggak adil tuh dipadane wong laki-laki bisu sing melok nanggone penanggungnya, beban jadi penanggungnya, sama orang yang berbuat kebajikan menyuruh berbuat adil di jalan yang lurus. Jauh sekali, cetha welo-welo. Yang satu membebani, membuat kerusakan, yang satu membangun kebaikan. Ini diulat anhal ya. Nah, ini diantaranya iman salah satu yang dilindungi Allah pada saat padang mahsyar nanti itu imam yang adil. Maka karena kita ini juga termasuk imam bagi diri sendiri dan keluarga kita, lakukanlah yang adil. Maka kalau ada pemimpin begitu adil, ingatkan kayak tadi itu. Kalau memang adil, lakukan dan sebagainya. Jadi seperti itu. Ada orang sing welek, nganu ngrusakne gak disiplin, dijane terus ya namanya enggak adil. Ya. Ada utangnya bolak-balik wis suwi banget sampai berapa bulan nggak disaur-saur, nggak ditagih, kita nggak adil. Siapa sih nggak adil? Kita, karena hak itu wajib diperjuangkan. Ya Pak Main ya. Utang kita ke tempat lain, ya. Misalnya jenengan utang nang ngutangi aku, menengahi gitu. Jenengan termasuk salah. Aku salah nggak? Ya luwe salah lagi, wong kita ini utang kok nggak disaur.
Tapi karena dia punya hak dibiarin, akhirnya dia juga nggak adil. Dia punya hak kok dibiarin, akhirnya nggak adil. Nah, diputus nih, ikhlaskan aja nggak apa-apa, dia akan dapat pahala lebih, pasti dibalas oleh Allah. Allah itu sugih nggak karo-karuan, nggak ada batasnya. Kun fayakun mau apa itu, ikhlasno aja. Kalau memang nanti akan ada balasan Allah dari tempat yang tidak dinanya-nanya, misalnya seperti itu. Nah, ini misalkan kita langsung masuk, cirine itu insan yang memiliki karakter adil apa? Nah, cirinya dibuat gampang saja, semua kegiatan kehidupannya selalu bersikap adil, ya. Nah, mementingkan orang lain lebih adil, keseimbangannya gitu. Dia ya sholat, dia ya begitu, dia juga memberi, ada kelebihan dia juga harus banyak memberi lagi dan sebagainya. Objektif, orang yang adil cenderung untuk menggunakan akal sehat yang objektif. Data-data harus ditutuni. Bagaimana itu Pak Rozi? Datanya ini halah, kok tambah utangnya dan sebagainya, itu kan contohnya seperti itu. Berkeseimbangan proporsional sesuai kebenaran, tidak pilih kasih, tidak egois. Pilih kasih itu nggak adil gara-gara suka like dan dislike. Di dulurku iku wonge kayak ini pernah memfitnah aku, akhirnya like dislike. Tapi kalau egois itu tidak egois. Egois itu mentingkan diri sendiri, keluarga nih, kayak tadi itu, ya. Iki anak-anakku nih iso jadi presiden KB nantinya itu, jadi menteri KB, jadi gubernur KB gitu ya. Wis tak atur itu nanti gampang itu, gak nurut aku tak pecat begitu. Nah, ben masuk TV ben gak apa-apa itu, karena ketidakadilan itu merusak segalanya, memberi contoh segalanya, dan itu jahat sekali. Karena itu kita akan kembali kepada kita nantinya, ya. Siapapun dia gak urusan, ya. Kalau tidak adil itu gak urusan. Dulurku terus disebut itu nggak adil, adil. Orang lain disebut nggak adil, nggak boleh, ya. Nggak adil tetap nggak adil, ya. Jadi seperti itu. Maka mari kita lihat terus, yuk kita adil dalam hidup kita. Coba bandingkan dunia akhirat itu satu tetes air, celupno, pluk gitu, tes gitu, itu dunia. Samudra banyak sekali itu, kalau dipengne itu sudah nolnya itu dikelompoknya penuh ini. Berarti berapa triliun itu, ya bandingannya. Gak ada bandingannya. Lah kok ngono ae kita mau sholat aja mau, atau apa aja. Padahal nanti penentu kekuasaan setelah mati itu ya Allah, nggak bisa. Aku tak coba jalur keringanan, nggak ono. Dan itulah penyesalan yang tanpa batas nantinya. Jadi, nah, bekerja ibadah, iya. Jadi nggak boleh. Dulu ada perusahaan di Surabaya itu, awas ya, nek sholat potong jamnya gitu, gitu ada itu. Tapi itu diprotes banyak-banyak, akhirnya kakeknya dulu masuk Islam. Bu, Allah bagaimana itu ngaturnya ya. Jadi gitu. Kerja nggak boleh ibadah, wajib malah. Jadi bekerja dan istirahat. Coba kerja terus, nggak nanti istirahat, ya nggak seimbang nanti fisiknya, bisa loro, ya dan sebagainya. Saya pernah 3 hari nggak tidur itu ya, tidur sendiri dan sebagainya, terus aneh ini sampai mimisan gitu ya. Dulu waktu jadi jambore on the air bagian ngomong orang-orang SMA itu wah nercal terus bengi suwe nercal terus pengen pramuka itu kan, akhirnya nggak sempat tidur, nggak sempat istirahat sampai berbes ini ya, mimisan. Sudah istirahat ya. Biasa canom di Pelokotoi waktu itu saya masih SMA ya. Santapan fisik, hati, pikiran ya. Kalau hati dengan perenungan, zikir, minta ampun dan sebagainya gitu ya.
mendekat sama Allah, ya begitu, ya itu hati, ya berbuat yang baik dan sebagainya itu makanan hati, bersedekah itu makanan hati juga. Nah, pikiran itu ya caranya ya belajar, ya menambah wawasan-wawasan, berpikir, kreatif, problem solving dan sebagainya, akhirnya memecahkan masalah satu-satu. Sudah seimbang nggak? Nek fisik kok disiplin banget. Wis gorong sarapan sih, aku tak sarapan, ya kan? Siang nggak sarapan itu, sore balas dendam 2 piring gara-gara siang nggak sarapan. Wah, lek disiplinnya dan dijogo itu. Tapi sudah nggak kita memperhatikan santapan hati, rohani dan pikiran kita? Masih belum imbang, deh. Kalau nggak imbang, makin nggak adil. Kalau makin nggak adil, makin congkrah kehidupan kita, makin rusak kehidupan kita. Dicicil dunia, diakhiri di akhirat, dituntaskan. Jadi gitu. Ilmu berkaitan dengan dunia akhirat. Maka sekarang memang repot itu. Kalau yang umum-umum itu agamanya miskin sekali. Sekarang lagi laris banyak sekali orang yang sudah mulai sadar anaknya di sekolah nih, di sekolah yang berbau berbasis pondok dan sebagainya, di mana itu agamanya ini. Menurut saya benar itu, karena zamannya zaman seperti ini. Kalau saya boleh ngulangi dulu, anak saya dulu sebagian kesana, sebagian enggak, ya termasuk dosa ini, sehingga kita harus mengisi sekarang ini dengan kerohanian Islam, ya. Kaya miskin, sing kaya harus bagi sebagian kelebihannya kepada yang miskin, ya, dan seterusnya. Jadi apakah kita sudah adil dalam hidup kita? Anak 1, 2, 3 harus adil kita. Ojo sing siji loro di sekolahne, sing iki enggak di sekolahne, usahakan. Jangan, kalau perguruan tinggi ya paling tidak perguruan tinggi kabeh diusahakan untuk sekolah. Itu bentuk-bentuk keadilan, ya. Nah, kita lihat manfaat kekuatan adil, ya. Nah, manfaatnya kunci utama membangun kedamaian, keharmonian. Ingat bahwa damai dan harmoni membuat kita terhindar dari kekisruhan, kerusakan, konflik, perpecahan, kegagalan dalam kehidupan. Ya. Jadi menumbuh suburkan kebaikan. Salah satu ciri utama kualitas kepemimpinan yang kredibel, baik di dalam rumah tangga maupun di dalam pekerjaan. Berpikirlah yang adil. Jadi seperti itu, ya. Contoh, ya, ada contoh sepele di situ, ada air minum. Ada yang nggak adil itu, Pak. Ada orang datang tunuk itu, gowo kresek akeh itu. But, Pak sepeda melayu, ya gitu. Ganti ada orang lewat, wis kosong, dikira sing duwe cekel kosong kok gak diisi. Lho bareng tak isi penuh, sesuk wis kosong wis entek lho, Pak. Aduh. Nasib. Ada orang marahnya apa? Jiko lho, Pak, sedot mung sithik, Pak. Tinggi guncale ceprot begitu. Jiko neh loro gitu. Ya Allah, latihan sabar kita ini. Enggak diombe sampai entek, Pak Maeng. Itu cuma itu jebrok itu, karena apa? Ada yang jiko itu dan ada. Sudahlah. Itu ketidakadilan itu dosa itu enggak halal itu, dimaaf deh itu. Kenapa? Karena ya enggak wajar dong, gitu kan? Ada orang yang butuh yang lain, malam-malam tukang sampah itu mesti jiko ya ngesakne udah numpak itu kan, ya toh, pak sampah apa gitu. Ya biar aja, nyatane ya laku itu kan. Kalah itu, kafah itu. Ambek gunaku, laris gunaku itu. Minumannya dimudahkan meraih kesuksesan, kemaslahatan, ketenangan, kemuliaan dan sebagainya. Dimudahkan hasanah dunia, hasanah akhirat. Dimudahkan sekali lagi. Kalau jenengan nggak usaha ya enggak. Menyehatkan fisik kita, hati kita, pikiran kita, dan kehidupan kita. Mirip dengan kasih sayang, ya. Ini hikmah-hikmah yang lain. Walaupun ada ciri utamanya ini, ya.
Tapi keatutannya ini sama, dan semua ajaran Islam yang baik kalau dilaksanakan akan mendorong kebaikan, dapat ampunan rahmat Allah dan menjadi ahli surga. Makanya kalau kita giat-giat berlaku adil, azam itu tetap di mana-mana tak taruh di nomor 1. Kalau nggak ada niat yang serius, niat azam yang kuat, ya azam tuh pokoknya pengen lah gitu, ya. Apapun dia harus saya ambil begitu, ya, kasarannya itu. Memahami ilmu tentang adil dan manfaatnya, ya. Kenapa harus tahu manfaatnya adil itu harus tahu? Nek gak, yopo adil, kalau manfaatnya dan sebagainya. Jadikan sifat adil itu sebagai kehormatan panggilan hati setiap keadaan. Karena itu perintah Allah, kehormatan kita. Kadang angel itu, kita suruh jadi saksi dikasih amplop yang jaluk ngomong nek si A itu duwe anu gitu ya, duwe selingkuhan gitu. Padahal enggak deh, kan kacau Pak itu. Kasih amplop kurang piro, aku jaluk mau tawar-tawaran malah nek wong gak adil ngono. Wah, delok cuma 1 juta, aku jaluk 1 miliar, gak gelem ya mau gitu. Nah, karena warna wong sugih ya hanya di kayak begitu, ya. Jadikan sifat adil kehormatan panggilan setiap keadaan, sehingga kebanggaan kalau kita jadi orang yang adil itu betul-betul akan membawa kita untuk selalu menjadi orang yang adil. Karena itu kehormatan. Bersungguh-sungguhlah dan jujurlah dalam introspeksi diri, ya, karena adil itu menyangkut diri kita untuk mengenali posisi sungguhnya kayak apa. Kalau kita memimpin suatu perusahaan, datanya yang benar coba dicek lagi. Oke, ini keliru, coba benerin nanti untuk bisa menjadi keputusan kita untuk membangun adil atau tidak. Apalagi kita pejabat, oh datanya wis keliru ya kacau Pak. Ya? Jadi seperti itu. Berlatih berulang-ulang dengan penuh kesabaran sampai adil itu tumbuh dengan baik. Perkuat terus jiwa adil sampai betul-betul kokoh sekali dalam diri kita. Aku nek gak adil mendingan begitu dan sebagainya. Menambah keimanan, wawasan ilmu, kesabaran dan jihad kita. Untuk memperkuat jiwa adil diperlukan keimanan, wawasan ilmu, kesabaran dan perjuangan kita bahwa adil itu bermanfaat, bermaslahat. Adil itu mendamaikan, mengharmonikan, sangat besar manfaatnya. Nek gak adil kita menebar kecongkraan, peluang untuk gegeran, peluang untuk kerusakan, peluang untuk kalau dalam diri kita bisa sakit tubuh kita. Kalau dalam keluarga bisa geger, bisa cerai dan sebagainya. Jadi, nah bersyukurlah kalau sudah punya jiwa itu dengan cara istiqomah dan lakukan kebiasaan itu dalam kehidupan kita. Kalau perlu disedekahi, saya ilmunya begitu untuk mengunci kelanggengan perbuatan baik kita. Salah satu kuncinya itu pakai sedekah. Demikian, monggo silakan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Monggo, 1 atau 2 aja. Nah, silakan. Silakan dari jemaah yang ingin bertanya. Monggo. Monggo. Ayo. Tentang adil. Monggo. Yang lain ya berusaha ya, sebab bertanya itu menambah kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang itu ada orang yang merasa dirinya itu diperlakukan tidak adil, Pak. Diperlakukan tidak adil oleh keluarga, oleh lingkungan atau namanya pemerintah gitu. Tapi orang lain menilai ini itu sudah adil-adil saja. Jadi bagaimana kita menyikapi ketika ada orang yang merasa tidak diperlakukan adil, atau ketika kita juga diperlakukan tidak adil, kita menilai kita itu tidak diperlakukan adil oleh orang lain. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya curhat sendiri atau berdoa pada Allah atau bagaimana? Yang saya Baik, itu sering terjadi. Sering terjadi. Kita kok diperlakukan gak adil? Karena itu akal sehat, objektivitas dan tuntunan kebenaran dari Islam itu yang perlu ditelaah. Ya, objektivitas akal sehat itu bisa
rujuk dengan banyak orang baik untuk berpandangan. Artinya diskusi sikap ini baik, adil atau tidak, gitu. Kalau orangnya baik, punya akal sehat dan dia orangnya memang menjaga keadilan, maka dia akan meneropong aspek tadi itu dengan objektif. Karena banyak orang, maka kesimpulannya condong untuk kebenarannya besar persentase. Tapi selama manusia itu tetap ada lubang-lubang kemungkinan kesalahan, gitu ya. Sehingga yang terjadi kalau sudah ada nas itu ya, sebab sekarang itu gini, bagi saya adil kok. Lah pemerintah Indonesia kalau aku lihat pengadilan laki-laki sama perempuan waris itu 1:1. Aku ya melokol, ya aku kok salah nih, gitu ya. Sampai punya agama apa? Nah, agama Islam, hukum kedudukannya agama itu kepada nilai-nilai agama. Kalau dia non-muslim, silakan aja. Jangan dipikir aku muslim, tapi kalau pengadilan aku tak ada boleh pengadilan umum. Nah, gitu ya, geger dan bangsa. Nah, kita lihat situasinya. Kalau kita Islam mengaku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya kita pegangan tali hukumnya itu yang tertinggi adalah Allah. Oh, dia yang menciptakan kita, gitu ya. Nah, jadi itu yang jadi patokan. Kalau sudah ada waris itu harus sekian banding sekian, ikutin aja. Perkara ada kebijakan sebelumnya itu tidak masalah. Sudahlah, karena laki-laki anak loro, laki perempuan itu juga banding 1, nggak ono sing liyane mbok kabeh meninggal kabeh gitu ya. Dulur sudah meninggal kabeh, sudah. Tapi karena dia orang kaya, sing wedok adik itu orang nggak kaya, wis lede iki hakku iki tak wahne kowe kabeh. Untuk pahala enggak dia? Dosa enggak? Enggak dosa. Malah itu pahala yang seharusnya dia dikasihkan pada karo sedekah. Itu deh ya. Bagi dulu, habis itu lihat kondisinya. Kalau ada begitu, ya kemarin ada yang dengerin itu kesannya ya, tambah dulu kita harus mampu dulu ya, dikasih aja sedikit dan seterusnya. Islam tuh semuanya tuh kebaikan, ya. Jadi itu caranya nek menungso ya, goleki menungso sing apik-apik, aja menungso sing elek-elek. Menungso sing tukang koruptor, sing tukang gak adil dan sebagainya, seluruh bukan ya, malah hasilnya pasti gak adil. Orang yang baik-baik ya, orang yang baik-baik seluruh ini kasus ini bagaimana didudukkan. Nah, cilakanya mencari keadilan itu kan kepada pengadilan. Nah, pengadilannya saya ini masih banyak yang gak adil, kacau kan? Itu loh ya. Jadi seperti itu. Paham ya? Karena apa? Karena masalah relatif. Oh gini, oh itu ini. Ada saya menyelesaikan masalah, ada tanah luas begitu. Oh dia tuh wong coba dari sama mati misalnya gitu ya. Cek kita lihat. Oh itu untuk maju gitu. Kita lihat sertifikatnya kayak apa. Setelah dicek sertifikatnya, dia harus nyumbang hampir 1 meter ke jalan itu. Ya sudah, karena dia itu duit pagar, wis gak ada duit untuk membangun pagar. Ya wis di situ. Oh dia sudah nyumbang. Kecuali kita beli duit ganti pagar dan beli daerah. Ya kan orang nggak bisa dipaksakan gitu. Depan rumah saya itu ada got, tapi saya memang memundurkan di balik got sehingga jalannya lempar api. Di sana-sananya namanya kok gitu ya, nggak apa-apa ya. Jadi seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Silakan dari Jemaah Putri yang ingin bertanya. Cukup? Oke, cukup ya, saya kira sudah waktunya. Monggo, silakan di close. Tak terasa acara sudah selesai. Ada hikmah yang saya dapatkan dari acara ini, bahwa adil itu seimbang, proporsional, sesuai akal dan kebenaran. Adil paling dekat dengan takwa dan adil bagian dari kebenaran.
Terima kasih telah mengikuti kajian manajemen Islam. Saksikan terus kajian manajemen Islam di Lingkar TV. Saya Ika Tamara Dewi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.